Terpaksa menikah dengan juragan terkaya yang bernama Aryo, karena demi melunasi hutang orang tuanya yang begitu banyak, sehingga Susana harus bersedia menjadi istrinya. Surya pun mendatangi acara pernikahan itu, dan berniat membawa Susana kabur, karena mereka berdua sudah lama menjalin cinta dan berniat untuk menikah. Namun para bodyguard Aryo menghalanginya dan memukul Surya, hingga Surya mengambil obor dan menggunakannya sebagai senjata, namun obor itu malah terlempar sampai-sampai mengenai layar wayang kulit dan terjadi kebakaran. Susana terlihat sangat khawatir, namun juragan Aryo memegang tangannya dan menyuruh Susana menyaksikan kekasihnya itu disiksa oleh para bodyguardnya, bahkan sampai-sampai digantung dan dicambuk. Setelah Surya sudah tidak berdaya, juragan Aryo pun berniat memotong tangannya. Namun Susana menghalanginya dan berkata untuk tidak melakukannya, bahkan ia sudah bersedia menjadi istri juragan Aryo. Mendengar hal itu Aryo pun langsung membawanya ke kamar, tanpa berlama-lama Aryo langsung merasakan apem Susana yang becek. Berapa bulan kemudian, Susana yang sedang hamil tiba-tiba mengalami kejadian aneh, sampai-sampai mengeluarkan rambut dari dalam mulutnya. Ia pun keheranan saat mengalami kejadian itu. Di pagi harinya, Susana yang sedang belanja ke pasar tiba-tiba melihat Surya yang menjadi kuli panggul. Lalu Susana berniat menghampiri Surya. Setibanya di samping ruko, Surya merasa sakit saat melihat Susana yang sedang hamil. Namun Susana meminta tolong kepada Surya, dengan mengasih Surya segumpal rambut, untuk mencari tahu ke orang pintar apakah ini adalah kiriman santet. Ternyata istri tua Aryo lah yang mengirim santet itu, karena ia tidak terima jika Aryo mempunyai istri lagi bahkan sampai memiliki anak darinya. Namun karena santet itu tidak memberi efek apa-apa kepada Susana, istri tua Aryo pun meminta dukun itu untuk membunuhnya saja dengan santet yang jauh lebih kuat. Dukun itu menyanggupinya, dengan persyaratan istri tua Aryo harus bersedia tidur dengannya. Selesai mencabuli istri tua Aryo, dukun itu langsung menyantet Susana dengan ilmu santet terkuat dan pasti akan melenyapkan Susana. Tepat saat Susana ingin melahirkan, Maija pun terlihat sangat kesulitan membantunya, karena baru kali ini Maija membantu melahirkan yang tidak seperti biasanya. Tiba-tiba Susana kaget saat perutnya semakin membesar, dan terlihat bergerak-gerak. Susana pun merasa sangat kesakitan, sampai-sampai Maija dan Rati pun ketakutan. Ia pun terbangun dari tempat tidurnya, namun perutnya tiba-tiba kempes dan ternyata malah pindah ke belakang. Susana pun sangat tidak kuat mengalami hal itu sampai akhirnya meledak. Juragan Aryo yang melihat kejadian itu, ia tidak menyangka istrinya mengalami kejadian yang mengerikan sampai-sampai ia pun kehilangan istrinya, namun anak yang dilahirkan selamat. Betapa senangnya istri tua Aryo karena dukun cabul itu berhasil menyantet Susana hingga mati. Di pagi harinya, Rati yang ingin pergi belanja tiba-tiba dihampiri Surya. Surya berkata bahwa ia ingin menitipkan jimat penangkal santet yang dialami Susana. Namun Rati memberitahu bahwa Susana telah meninggal saat melahirkan namun anaknya selamat. Mendengar hal itu Surya pun sangat marah. Malam itu juga Surya mencari kuburan Susana dan berniat ingin membongkarnya. Saat menemui kuburan Susana ia pun mencabut patok kuburannya dan menggali kuburan itu, hingga mengangkat mayatnya ke atas. Ia membukanya dan sangat bersedih saat melihat kekasih yang ia cintai telah meninggal karena santet. Lalu Surya pun membawa mayat Susana ke dalam hutan. Semakin jauh Surya membawa Susana, sampai-sampai ia kelelahan dan tertidur sambil memeluk Susana. Tiba-tiba ia terbangun karena mendengar suara yang memanggilnya. Surya pun kebingungan dengan suara yang tak ada wujudnya, lalu ia pun membawa lagi Susana hingga ia menepi di pepohonan yang sangat rindang. Suara itu pun kembali lagi terdengar. Surya yang penasaran akhirnya meminta agar suara itu mewujudkan dirinya. Namun suara goib itu berkata, "Kau tidak perlu melihat aku bisa menghidupkan lagi kekasihmu itu, dan persyaratannya kau harus memberikan bayinya untukku." Karena sangat sayang dengan Susana, Surya pun menyanggupinya. Lalu Surya diminta untuk menutup matanya dan jangan dibuka hingga ia kembali menghidupkan Susana, dan tiba-tiba bertepatan dengan petir yang menyambar pohon, Susana pun kembali hidup dan perlahan Surya melihatnya. Lalu ia menghampiri dan memeluk Susana, namun Surya heran karena punggung Susana berdarah dan bolong. Lalu Susana mendengar suara bayi yang menangis dirasa itu adalah anaknya. Susana pun langsung pergi meninggalkan Surya. Lalu Susana pun datang untuk menemui bayinya. Ia pun hanya melihat dari jendela, terlihat bayinya baik-baik saja. Susana pun ingin sekali menggendongnya namun terhalang karena ada pagar goib yang dibuat oleh bini tua Aryo. Tiba-tiba ada tukang bakso lewat, lalu ia melihat Susana yang sedang berdiri di jendela. Karena sudah pasti itu adalah setan, tukang bakso itu langsung kabur ketakutan. Namun Susana menghentikan tukang bakso itu, karena sangat ketakutan tukang bakso pun pura-pura tidak melihat. Lalu Susana meminta tukang bakso untuk bikin 10 porsi bakso untuknya. Selesai menyiapkan pesanan Susana 10 porsi bakso, ia langsung meletakkannya di meja dan sangat ketakutan sekali.
Setelah Abang Bakso kembali dia pun heran saat Susana sudah menghabisi semuanya. Lalu saat melihat panci baksonya, Abang Bakso pun kaget melihat baksonya sudah berubah menjadi bola mata. Abang Bakso sangat ketakutan saat melihat itu, bahkan ia sampai meminta ampun. Lalu dua orang pengendara motor tiba-tiba terjatuh ke lubang karena dia melihat Susana. Lalu mereka berdua pun kabur ketakutan dan akhirnya Abang Bakso itu mendorong gerobaknya dan kabur. Lalu Susana pun mendatangi Surya. Melihat Susana datang, Surya heran saat melihat Susana tidak menginjak bumi. Surya menyadari bahwa ia sudah berbeda alam. Susana berkata kepada Surya, "Kenapa aku seperti ini? Apa yang terjadi padaku? Dan kenapa orang-orang melihat ketakutan?" Lalu Surya menjawab, "Kau telah meninggal karena santet, tapi aku tidak tahu siapa yang tega melakukannya. Dan Juragan Aryo menikahimu karena orang tuamu tidak dapat melunasi hutangnya." Susana mendekati Surya, "Dan kenapa aku masih hidup?" Lalu Surya berkata, "Aku terpaksa bersekutu dengan iblis agar aku bisa lagi bersamamu untuk selama-lamanya dan aku sangat mencintaimu." Mendengar hal itu Susana pun luluh dan Surya pun berjanji akan membantu Susana mencari orang yang telah menyatetnya. Di pagi harinya, Surya menemui Ratih yang sedang belanja ke pasar dan Surya mengajak Ratih untuk membantunya mencari tentang santet yang dialami Susana. Dan Surya langsung mengajak Ratih ke hutan. Ratih kebingungan dengan Surya yang mengajaknya ke tempat ini. Ratih sangat ketakutan saat melihat Susana hidup lagi dan berubah menjadi setan, namun Susana menghampiri Ratih yang ingin kabur. Surya langsung menenangkan Susana. Seketika Susana pun luluh dan Ratih menanyakan apakah itu Mas Surya. Lalu Surya menjawab, "Ia adalah Susana yang telah kembali. Kami membawamu ke sini untuk menanyakan tentang yang terjadi pada Susana." Ratih pun menjawab, "Setahu aku bini tua Aryo pergi ke dukun dan aku dengar dialah yang menyantet Susana karena dia tidak suka melihat Susana yang menjadi istri mudanya. Bahkan aku pernah melihat anak Susana juga berusaha untuk dibunuhnya." Di malam harinya Ratih dan Surya mendatangi rumah dukun yang menyantet Susana. Terlihat dukun itu sedang meritualkan sesuatu. Lalu Surya pun berkata, "Sebaiknya kau tidak ikut campur atau kau akan mati karena yang kau santet telah hidup kembali." Tidak terima dengan perkataan Surya, dukun itu langsung mengeluarkan keilmuannya. Dengan boneka yang dipegang dia pun mulai mengendalikan Surya dan melemparkan Surya hingga Surya pun terpental. Lalu Ratih ingin membantunya, namun Ratih malah ditertusuk dengan keris pemberian Surya Paloh. Namun Ratih berhasil mengambil jimat dukun itu dan membuangnya, hingga jimat itu pun terbakar. Seketika lampu padam, dukun itu kebingungan karena sudah tidak lagi mempunyai kekuatan. Lalu Susana tiba-tiba berada di belakang dan memegang kepala dukun itu dan dipecahkan kepalanya, hingga dukun itu mati mengenaskan. Malam itu Susana mendatangi rumah Aryo. Tepat saat istri tua Aryo sedang menyisir rambutnya, tiba-tiba ia heran dengan rambutnya yang berubah dan saat ia melihat ke atas. Sangat ketakutan sekali. Namun istri tua Aryo berkata bahwa Susana masih hidup dan sangat menyeramkan. Kita harus segera mencari dukun yang lebih sakti untuk memasang penangkal goib di rumah ini. Mereka langsung mendatangkan dukun yang jauh lebih sakti. Terlihat dukun itu meritualkan rumah Aryo dan menaruh penangkal goib di setiap sudut rumah. Lalu memberikan cermin ajaib agar Susana yang berubah wujud dapat terlihat dari cermin ini. Susana berubah wujud menjadi Ratih dan mendatangkan rumah Aryo. Lalu penjaga rumah Aryo bertanya, "Kemana saja kau? Sudah beberapa hari tidak pulang dan tidak ada kabar sama sekali." Lalu Ratih pun menjawab, "Ibuku sakit dan aku diminta untuk segera menjenguknya di kampung." Dia pun langsung masuk ke dalam rumah Aryo menuju kamar bayinya. Istri Aryo yang melihat curiga bahwa dia bukanlah Ratih. Lalu Susana membuka pintu kamar dengan kekuatan iblisnya. Sudah tidak sabar bertemu bayinya, ia pun langsung melihatnya, namun bayinya sudah tidak ada di tempat tidurnya. Istri Aryo langsung menunjukkan keris penangkal goib, namun tak memberi efek apapun dan Susana hanya melihatnya saja dan Susana pun pergi. Dirasa keris tidak guna, ia pun menggunakan cermin ajaibnya. Dan benar saja ternyata itu bukanlah Ratih melainkan ia adalah Susana. Dia pun memutarkan kepalanya dan menertawakan istri Aryo, hingga lampu di rumah itu pecah semua dan listrik pun tiba-tiba padam. Penjaga rumah Aryo yang penasaran dia langsung masuk ke dalam, dan mencari tahu apa yang terjadi, namun tiba-tiba sosok Susana sudah berada tepat di depannya, dan tertawa Susana sampai memecahkan kaca, lalu Susana mengangkatnya dan melemparnya hingga penjaga rumah itu pun mati. Aryo pun masuk ke dalam rumah dan menemukan istrinya sedang ketakutan sekali, lalu ia membawanya keluar, namun Susana pun sudah ada di depannya dan meminta bayi itu dikembalikan. Lalu sang sudin pun datang, dengan pedenya ia melemparkan air jampe-jampe hingga Susana tidak berdaya. Saat Susana sudah lemah, Aryo langsung menembaknya hingga Susana terpental jauh.
Lalu Samsudin menusukkan paku ke kaki Susana hingga Susana benar-benar sudah tidak bisa melawan, dan Samsudin ingin menusukkan satu paku lagi ke kepala Susana agar Susana pergi ke alamnya, namun tiba-tiba Surya pun datang dan menembak Samsudin, lalu ia mencabut paku yang tertancap di tubuh Susana hingga Susana pulih kembali dan menggugurkan kekuatannya untuk membunuh Aryo. Susana langsung mengejar istri tua Aryo yang kabur membawa bayi Susana. Karena panik ia pun melemparkan bayi itu, lalu Susana mengeluarkan ilmu pengendali angin, agar bayi itu terjatuh di tumpukan jerami. Istri Aryo pun kabur dan mengambil obor, namun Susana mengendalikan tubuh istri Aryo dengan mata renegannya, lalu Susana membuang obor yang dibawanya hingga terjadi kebalaran. Disinilah Susana akan membalas dendam yang sangat sakit seperti yang dialami dirinya saat melahirkan. Susana pun tiba-tiba keluar dari dalam tanah dan menembus perut dan punggungnya. Akhirnya istri tua Aryo merasakan yang pernah dirasakan Susana. Lalu Surya menghampiri Susana dan memberikan bayinya. Susana pun mengendongnya dan terlihat sangat menyayanginya. Susana menagih janji Surya untuk bersama dengannya selama-lamanya. Namun Surya menyadari bahwa mereka sudah berbeda alam. Dan Surya juga mempunyai janji kepada iblis yang telah menghidupkan Susana, dengan menukarnya dengan bayi Susana kepadanya. Namun Surya berpikir bahwa ia akan menukarnya dengan Susana dan anaknya akan dibesarkan oleh Surya. Lalu Surya pun menusukkan paku ke kepala agar iblis itu mendapatkan Susana dan bayinya tetap selamat bersama Surya. Tamat, ending yang sangat mengibliskan. Makna yang dapat diambil dari kisah ini adalah gunakan pikiranmu sebagai manusia yang diciptakan sesempurna mungkin, untuk menjadikan iblis sebagai budakmu.